Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat opa, tetap semangat oma. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Selamat sore, Bapak Ibu anggota usia bahagia GKT Banyuwangi. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagian ini menjelaskan makna Paskah yang pertama kali dirayakan oleh orang Israel. Kata Paskah memiliki akar kata PSH dari rumpun bahasa Semit termasuk bahasa Arab, Ugarit, dan Ibrani yang berarti berjalan melewati. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Persekutuan usia bahagia pada sore hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perayaan Paskah ini, kelak umat Israel akan mengenang kejadian yang begitu penting di dalam sejarah mereka, ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Peristiwa ini merayakan klimaks pembebasan umat Israel, yaitu ketika Tuhan memberikan titah ke-10 berupa kematian anak sulung semua keluarga Mesir kecuali di dalam rumah tangga Israel. Kemurahan Tuhan.才能牵着走到今天，你的诺言让我灵魂安慰，你是我生命中的福分。我敬拜你耶稣，我举双手赞美你，唯有
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 我敬拜你耶稣，我举双手赞美你，唯有你是我奇妙的上帝。我敬拜你耶稣，我举双手赞美你，唯有你是我伟大的上帝。Selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami berdoa dan mohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, bila mana saat ini kami sedang hendak memulai ibadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hari ini kami hanya tertuju kepadamu. Kami akan memulai ibadah pada hari ini, berserah ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal sampai akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami senantiasa berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan ini berupa pengorbanan domba yang darahnya dibubuhkan pada pintu rumah orang Israel, supaya mereka terhindar dari kematian anak sulung. Domba tersebut lalu dipanggang dan dimakan dengan roti yang tidak beragi dan sayur-sayuran pahit. Mereka harus makannya dengan berpakaian lengkap untuk bepergian. Hal ini menunjukkan ketergesaan dan kesiapan untuk meninggalkan Mesir. Nyatakan kasih. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Saat engkau dengan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya.
nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya.
Peristiwa Paskah merupakan suatu cara untuk mengingatkan umat Israel di Mesir dan keturunan mereka bahwa Allah betul-betul hadir, menghukum orang-orang Mesir dan menyelamatkan umat Israel. Allah menjadi nyata di dalam peristiwa ini. Demikian juga di dalam Yesus Kristus, kehadiran Allah nyata. Di dalam Yesus Kristus, Allah hadir di dalam hati orang-orang yang mempercayai Dia. Kristuslah domba Paskah yang menghapus dosa manusia. Tuhan adalah kasih.清潮溪水边，神领我心察心中的幽暗，共度每一天。耶和华是爱，在困境中他保守引领，神为我摆设丰盛的恩典，在危难也不改变。在世间就爱与共，他的爱常在我身边。神为我施恩惠，保守勉励，共同度至生。让我安歇静潮溪水边，无限满足快乐永志心田，在危难也不改变。Ia membimbingku ke air tenang, Ia menerangi kegelapanku setiap hari. Tuhan itu kasih, dalam kesesatan Dia jaga, kemurahannya berlimpah, dalam bahaya pun ku tak takut. Selama di dunia, kasih-Nya terus besertaku, Ia menghibur dan memelihara sepanjang hidupku. Tuhan itu kasih, Ia membimbingku ke air tenang, sukacitanya mengalir di dalam hidupku selamanya.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar saudara sore hari ini? Saya terus berdoa supaya Bapak Ibu Saudara diberikan kekuatan di dalam iman, sehingga sekalipun usia makin bertambah, sehingga sekalipun juga ada beberapa persoalan terkait dengan tubuh, penyakit degeneratif, penyakit karena usia, tapi saudara justru makin setia, saudara justru makin kuat, saudara justru makin percaya, bahkan makin bertambah usia, saudara makin berhikmat di dalam pikiran, di dalam perkataan, dan apapun yang dikatakan itu adalah dari firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar suara Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami akan mendengarkan suaramu berbicara bagi setiap kami, sekalipun itu secara online. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangannya. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun, sehingga segala sesuatu yang dikatakan adalah perkataan firman. Kami yang akan mendengar Tuhan, secara online ada begitu banyak persoalan, tetapi Tuhan tolong kami, usia bahagia, supaya kami sungguh-sungguh dapat mendengar, kami mengerti, kami menyimpan firman itu dalam hati kami, dan kami melakukan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap mendengar, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, kiranya hatimu yang disenangkan, dan kiranya firman-Mu saja yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran 12, ayat yang pertama sampai dengan 28. Tetapi kita mengajak kita untuk membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ke-11 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian, dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara, satu tema yang akan kita renungkan bersama pada saat sore hari ini adalah apakah saya selamat? Apakah saya benar-benar selamat? Apakah saya pasti akan selamat? Saudara, pertanyaan ini dari sebuah survei itu banyak sekali dipertanyakan oleh orang tua, oleh mereka yang berusia lanjut, oleh mereka yang berusia lansia, saudara. Orang-orang muda, anak remaja, anak pemuda, anak sekolah minggu jarang sekali bertanya akan hal ini. Kenapa, saudara? Karena pikiran mereka adalah belajar, pikiran mereka adalah bekerja, pikiran mereka adalah mencari masa depan. Tetapi berbeda dengan orang tua, saudara. Karena kebanyakan sudah tidak lagi bekerja secara rutin, tetapi di rumah, mengerjakan segala sesuatu aktivitas rumah. Di dalam kesendirian itu, saudara,
Seringkali muncul pertanyaan, apakah saya ini benar-benar selamat? Apakah saya ini pasti akan selamat? Nah, ada yang berkata begini, saudara. Pasti kita itu diselamatkan. Pasti. Yang penting percaya Yesus. Kita pasti akan diselamatkan. Tapi saudara, orang yang berkata demikian tidak pernah ke gereja. Tidak pernah pelayanan. Tidak pernah merenungkan firman. Bagi dia yang penting apa? Yang penting percaya pokoknya. Pasti kita akan diselamatkan. Walaupun tidak ke gereja, walaupun tidak pelayanan, walaupun tidak mengikuti ibadah, walaupun tidak saat teduh, walaupun tidak pernah baca firman Tuhan, walaupun juga tidak merubah hidupnya, saudara. Baik perkataannya, baik pikirannya, baik tindakannya, masih sama seperti dulu ketika masih muda. Tapi dia dengan yakin berkata, yang penting percaya Yesus. Lah, saudara, apakah selamat itu begitu? Jadi, yang penting seperti percaya Yesus ini hanya seperti sebuah password bagi kita. Sehingga kalau kita sudah percaya, pasti itu masuk surga. Pasti itu diselamatkan. Nggak perlu merubah hidup kita. Apakah memang begitu, saudara? Sehingga kalau demikian ya, yang penting percaya. Nggak usah berdoa. Nggak usah ke gereja. Nggak usah ikut persekutuan. Nggak usah pelayanan. Nggak usah bawa persembahan. Nggak usah terikat perjanjian. Kalau memang benar demikian. Nah, saudara, sore hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan bagi kita terkait soal selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih artinya selamatnya? Itu yang penting. Kalau Alkitab katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima selamat, selamat itu artinya apa sih? Nah, selama ini, saudara, kita berpikir mungkin selamat itu seperti arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong selamat itu artinya terbebas atau terhindar dari bahaya, atau malapetaka, atau bencana. Jadi gambarannya begini, saudara. Saya pernah ingat tuh, waktu itu ada seorang anggota lansia yang kesaksian. Waktu lagi naik motor, mau belok ke kanan, tiba-tiba dari belakang ada kendaraan itu kencang banget. Nah, hampir saja tertabrak. Karena hampir itu, saudara, kemudian beliau berkata, untung ya, aku masih selamat. Artinya apa selamat itu, saudara? Artinya adalah terbebas atau terhindar dari bahaya, dari kecelakaan, dari malapetaka, dari bencana. Nah, pertanyaannya, saudara, selamat yang dimaksud oleh Alkitab itu apakah seperti itu? Kita terbebas, kita terhindar dari bahaya. Dan kalau dikatakan terbebas atau terhindar, suatu saat kita bisa jadi tidak akan terhindar. Kita bisa jadi akan mengalami bahaya, malapetaka, dan bencana itu. Nah, apa saudara artinya Alkitab? Saudara, mari kita perhatikan bersama. Ternyata saudara, Alkitab memberikan pengertian yang berbeda. Menurut Alkitab yang pertama, saudara, kalau dikatakan kita sudah selamat, saya dan Bapak Ibu saudara pasti selamat. Selamat itu artinya yang pertama adalah kita terlepas dari hukuman dosa. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kalau ngomong selamat, selamat itu terlepas. Bukan sekedar terhindar. Bukan sekedar terbebas. Kalau terhindar dan terbebas, suatu saat masih bisa mengalami. Tapi saya dan saudara sudah terlepas. Terlepas di situ, saudara, artinya apa? Merdeka. Artinya apa? Independen. Dan kalau sudah terlepas, tidak akan pernah terkena lagi. Nah, dan terlepasnya dari apa? Hukuman dosa. Bukan terlepas dari tabrakan dengan motor, bukan terlepas dari serempetan, bukan, saudara. Tapi terlepas dari hukuman dosa. Artinya, bisa jadi secara lahir, secara fisik ketika kita di dunia, kita tidak terhindar dari bencana. Kita tidak terhindar dari malapetaka. Kita tidak terhindar atau terbebas dari bahaya. Kita mengalami bencana, kita mengalami malapetaka, kita mengalami bahaya, tapi kita sudah terlepas dari hukuman dosa. Hukuman dosa. Ini lebih penting, saudara. Nah, saudara, hukuman dosa di sini apa? Saudaraku, saya akan memulai dengan pengertian dari Paskah. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, Paskah itu apa sih artinya? Ada yang berkata, oh Paskah itu kematian Tuhan. Paskah itu kebangkitan Tuhan. Apakah itu arti Paskah yang sebenarnya, saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
ternyata saudara, Paskah pertama itu dimulai bukan pada zamannya Yesus. Paskah pertama itu dimulai dalam Keluaran 12 ayat 11 yang tadi kita dengarkan firman Tuhannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Kata Paskah pertama muncul di sini, saudara. 1250 tahun sebelum peristiwa penyaliban. Jadi saudara, Paskah itu bukan dimulai dalam perjanjian baru. Paskah itu dimulai ketika umat Tuhan pada waktu itu mau keluar dari tanah perbudakan. Disitulah firman Tuhan katakan, itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, kata Paskah, saudara, itu berasal dari bahasa Ibrani, Pesak. Bukan pesek, saudara ya. Kalau pesek itu kan berarti hidung, tapi ini Pesak. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Passover, yang artinya dilewati atau melewati. Nah, dilewati dari apa, saudara? Dilewati dari kematian. Pada waktu itu, saudara, Allah memberikan firman bahwa pada malam itu semua anak sulung orang Mesir akan dibunuh, kecuali anak sulung dari orang-orang yang di rumahnya itu dikasih darah anak domba yang disapukan pada ambang pintu sebelah atas dan samping kanan kiri. Nah, rumah orang yang di pintunya ada darahnya, maka dia akan dilewati. Maka dia akan dilewatkan dari kematian. Harusnya dia mati. Tapi karena ada darah itu, maka mereka dibiarkan hidup. Itu artinya Paskah. Jadi Paskah itu artinya, saudara, orang yang harusnya mati dikasih hidup. Karena darah anak domba tadi pada akhirnya digenapi dan disempurnakan dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah yang sempurna dan satu-satunya. Sehingga Paskah itu artinya kita yang harusnya mati, Tuhan kasih hidup. Maka arti yang pertama ketika bicara bahwa saya dan saudara adalah orang yang selamat, berarti kita ini adalah orang yang harusnya mati, tapi Tuhan kasih hidup. Harusnya dihukum, tapi kita dibebaskan. Harusnya dihukum maut, tapi Tuhan kasih kehidupan kekal. Itu kita, saudara. Sehingga tidak main-main, saudara. Artinya bahwa Paskah atau selamat ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yang seharusnya mati, tapi Tuhan kasih hidup. Bisa jadi, saudara, dalam dunia kita mengalami berbagai bencana. Kita mengalami berbagai bahaya, kita mengalami berbagai malapetaka. Tapi kita sudah dikasih hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Nah, apa yang kita harus lakukan, saudara? Kalau kita orang yang seharusnya mati, tapi Tuhan kasih hidup, maka kata Tuhan satu, apa? Bertobat. Orang yang mengaku sudah selamat, maka sepanjang hidupnya akan terus mengalami pertobatan. Itu tandanya, saudara. Enggak bisa hanya apa, yang penting percaya Yesus. Tapi ngomongnya tetap jahat, ngomongnya tetap kotor, pikirannya tetap buruk. Enggak bisa. Karena orang yang sudah selamat, itu orang yang harusnya mati dikasih hidup. Sehingga apa? Dia akan mengalami pertobatan. Kayak orang yang dihukum gitu loh, saudara. Harusnya dihukum mati karena kejahatannya, lalu kemudian pengadilan memutuskan apa? Enggak, kita bebaskan dia tanpa syarat. Nah, apa yang dilakukan? Enggak mungkin kan dia akan mengulangi kejahatan lagi. Tapi dia akan menjaga hidupnya. Dia akan hidup benar-benar supaya tidak dihukum lagi. Nah, begitu, saudara. Saya dan saudara disebut sebagai orang yang selamat. Maka orang yang selamat itu adalah orang yang harusnya mati, tapi dikasih hidup. Orang yang harusnya mati dikasih hidup, maka dalam hidupnya dia akan terus mengalami pertobatan. Dia akan terus belajar untuk hidup sesuai dengan caranya Tuhan, karena sudah dikasih hidup. Kalau orang mati mah nggak bisa, saudara. Orang mati, saudara kasih uang 1 M ya nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya orang hidup yang bisa merespon. Makanya orang yang dalam hidupnya bertobat, terus mengalami pertobatan dan perubahan, berarti itu orang Kristen yang hidup. Kalau hidupnya masih sama seperti dulu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, pikirannya, perkataannya, sikapnya, walaupun udah jadi Kristen puluhan tahun, nggak ada beda, nggak ada pertobatan, berarti itu orang Kristen yang mati, saudara. Makanya nggak pernah ada pertobatan, walaupun sudah dikasih hidup. Saya mengambil contoh nih, saudara, beberapa pertobatan yang bisa kita lakukan. Satu, kalau ngomong orang tua,
atau lansia, atau usia bahagia. Apa sih sering yang mudah dialami, saudara? Yang pertama, kita ini kan mudah cemas banget. Mudah cemas, saudara. Nggak enak makan, wah kita cemas. Kenapa ya ini ya? Kok tiba-tiba nggak enak makan? Nah, kemudian nanti kita sakit kepala dikit, wah kita cemas. Kenapa ya? Wah kita kebingungan, saudara. Kenapa ya kok kepalaku ini sakit sekali? Nah, saudara, sehingga karena kita mudah cemas, kita lupa bahwa ada Tuhan di situ. Kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk percaya. Yang ada dalam pikiran kita hanya kecemasan-kecemasan. Nah, mari kita bertobat, saudara. Nah, yang kedua, saudara, lansia itu biasanya apa? Mudah banget gelisah. Sehingga karena gelisah, saudara nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa-apa dipikir sehingga Pak jadi gelisah. Akhirnya apa? Hatinya tidak damai sejahtera. Ketika sudah gelisah, lalu kemudian depresi, tertekan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, yang terjadi apa? Tambah numpuk penyakitnya. Bukan tambah sehat malahan. Nah, padahal Alkitab berkata, saudara, ada Tuhan. Yang artinya, kita harus percaya. Kegelisahan-kegelisahan itu kita bisa ceritakan kepada Tuhan. Bukan kita tanggung sendiri, saudara. Dan firman Tuhan sendiri katakan, apa? Hati yang gembira itu adalah obat. Tetapi semangat yang patah, itu yang mengeringkan tulang. Nah, yang ketiga, saudara, lansia itu juga apa? Mudah banget ngomel begitu, saudara ya. Banyak sekali kadang adalah apa? Wah, memang kita pengalamannya banyak. Tapi juga bukan untuk ngomel. Seringkali apa-apa, misalkan ada cucu, keliru, langsung kita ngomelin. Lalu nanti apa? Langsung kita ngomelin. Contoh saja, saudara, ada seorang cucu cerita, makan sedikit diomelin. Makan kok dikit banget sih? Kok enggak banyak, gimana nanti mau sehat, mau kuat? Oke, akhirnya makan banyak diomelin juga. Jadi anak makannya banyak, tidur aja, nanti gemuk, nanti ya apa. Nah, saudara, jadi serba salah. Makan dikit diomelin, makan banyak diomelin. Pulang sekolah, tidur diomelin. Enggak tidur juga diomelin. Itu kecenderungan kita, saudara, tanpa sadar. Apa? Mudah ngomel. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, bertobat, saudara. Bertobat. Ketika kita mendengar sesuatu dan kita tidak tahu benar, kita kurangi ngomel itu, saudara. Dan yang keempat, saudara, apa sih yang terjadi dengan kita? Usiawan itu mudah tersinggung. Mudah tersinggung, saudara. Nanti ada apa sedikit menantu atau anak gitu kan, jalan-jalan kita nggak diajak, oh kita udah tersinggung. Lalu nanti kemudian apa, kita nggak disapa, oh kita udah tersinggung. Padahal bisa jadi saudara nggak nyapa itu bukan karena ada sesuatu. Bisa jadi mungkin karena memang lagi pengen diam. Tapi kitanya udah tersinggung. Saya salah apa ya? Ada apa dengan saya? Wah, perasaannya kita dikuasai oleh perasaan. Sehingga dikit-dikit tersinggung. Dengan orang lain tersinggung. Nanti dengan keluarga tersinggung. Dengan jemaat tersinggung. Dengan saudara seiman ngomong apa tersinggung. Karena apa? Perasaan banget. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan ngingatin, kalau kita ini orang yang selamat, bertobat, saudara. Kita bukan jadi orang yang mudah cemas. Kita bukan jadi orang yang mudah gelisah. Kita bukan jadi orang yang mudah ngomel, kita bukan jadi orang yang mudah tersinggung. Kita jadi orang yang mudah percaya kepada Tuhan dan mudah memberitakan firman-Nya. Itu yang harusnya. Sehingga ketika orang ingat kita, oh iya ya, nasihatnya itu loh, nasihat yang rohani. Yang keluar dari kata-katanya selalu kata-kata firman. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Mudah percaya, mudah setia, mudah mengatakan firman Tuhan. Mudah mendengar orang lain, mudah memahami. Nah itu bukan cuma mudah cemas, mudah gelisah, mudah ngomel, mudah tersinggung, mudah minta dipahami. Saudara, mari kita bertobat Bapak Ibu Saudara ya. Mari, kalau kita selamat, maka kita bukan mudah cemas, mudah gelisah, mudah ngomel, mudah tersinggung, mudah tersakiti. Tapi kita mudah untuk percaya, mudah untuk mengampuni, mudah untuk memahami, mudah untuk menerima, mudah untuk memberitakan firman. Sederhana, saudara. Itu yang pertama, saudara. Kalau artinya selamat, artinya apa? Kita sudah terlepas dari hukuman dosa. Yang harusnya mati dikasih hidup, maka kita akan terus hidup dalam pertobatan. Nah, yang kedua, saudara, apa artinya selamat? Selamat itu terlepas dari kuasa dosa. Kalau yang pertama tadi terlepas dari hukuman dosa, yang kedua adalah terlepas dari kuasa dosa. Saudara, pada waktu itu, ketika umat Tuhan dibawa keluar dari tanah Mesir, saudara,
Mereka bukan hanya dibawa keluar dari perbudakan secara fisik, bukan hanya dibawa keluar karena fisiknya menderita, enggak, saudara. Tapi mereka juga dibebaskan dari kuasa-kuasa Allah orang Mesir, dari kuasa penyembahan, dari kuasa ibadahnya. Paling enggak kita tahu, saudara, ada 10 dewa yang disembah di tanah Mesir. Mulai dari sungai Nil yang dianggap sebagai dewi kesuburan, sampai matahari yang dianggap sebagai dewa yang memberikan kehidupan. Semua disembah dan dijadikan Tuhan. 430 tahun, saudara, umat terbiasa dalam hidup yang kayak begitu. Karena itu ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir, sebenarnya mereka juga sedang dibebaskan dari kuasa dewa dan dewi Mesir. Dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, pertanyaannya, saudara, kalau dibebaskan dari kuasa dosa, masih bisa enggak berbuat dosa? Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Ada yang sudah jadi Kristen 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun. Bisa enggak masih berbuat dosa? Loh, ternyata bisa. Loh, kalau demikian apa artinya sudah terlepas dari kuasa dosa? Kalau dikatakan bahwa kita yang selamat, berarti kita sudah terlepas dari kuasa dosa. Apa artinya, saudara? Artinya adalah kita tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Kalau malam hari ini kita sudah diingetin bahwa ngomel itu dosa, mudah tersinggung itu juga bukan orang yang bertobat. Mudah marah itu juga bukan orang yang bertobat. Mudah cemas itu juga bukan orang yang percaya. Maka kalau kita tahu itu keliru dan salah, maka kita akan berhenti. Kita tidak akan teruskan, saudara, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa itu. Nah, tapi seringkali, saudara, ya, kadang karena kita itu merasa sudah orang tua, merasa sudah banyak pengalaman, merasa sudah jadi orang Kristen itu lama. Kadang kalau dinasehatin ataupun diingetin, apalagi yang ngingetin itu masih muda, dan kita pun sebenarnya tahu itu salah, tapi karena gengsi, karena harga diri, walaupun salah, kadang kita tetap aja teruskan. Saudara, ya, tahu itu kita salah tahu, tapi karena yang ngingetin itu masih muda, dan daripada kita malu, saudara, akhirnya apa? Walaupun salah, tetap aja terus. Tetap aja. Ditabrak aja sudah. Begitu. Tapi firman Tuhan hari ini, kalau kita orang yang selamat, kita tidak akan terus-menerus berbuat dosa, saudara. Kalau tahu itu dosa, kalau tahu itu salah, itu keliru. Siapapun itu yang mengingatkan kepada kita, bahkan termasuk cucu kita pun juga harus berhenti, saudara. Dan kita pun harus kembali kepada jalan yang benar. Karena bukan soal siapa yang mengingatkan, tapi apakah itu kebenaran dari Tuhan. Saudara, mari kalau kita tahu bahwa itu salah, kita tahu itu keliru, jangan diterusin, saudara, ya. Kita berhenti. Karena orang yang sudah selamat berarti orang yang sudah terlepas dari kuasa dosa. Tidak terus-menerus berbuat dosa. Nah, yang ketiga, saudara, apa sih artinya selamat? Selamat itu adalah terlepas dari lingkungan dosa. Jadi, saudara, pada waktu itu, ketika umat dibebaskan dari tanah Mesir, itu menuju tanah perjanjian, saudara. Di tanah perjanjian itu bukan tanah yang kosong, tanah yang kaplingan, enggak, saudara. Sudah ada bangsa-bangsa Kanaan di situ, yang tinggal di situ, saudara. Dan tugas umat adalah menghalau mereka, mengusir mereka. Dan ketika mereka tinggal di tanah perjanjian, saudara, mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang berdosa, oleh bangsa-bangsa yang kebiasaan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nah, apa artinya, saudara? Kalau mereka itu dibebaskan dari lingkungan dosa, karena kenyataannya kita masih tinggal di tempat yang berdosa. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Tempat tinggal kita, katakanlah lingkungan kita, lingkungan orang-orang yang berdosa. Nah, apa artinya kalau kita sudah dibebaskan dari lingkungan dosa? Artinya, saudara, kita harus punya cara hidup yang beda. Punya cara hidup yang beda. Punya pemikiran yang beda. Punya sikap yang beda. Kalau lansia umumnya mudah tersinggung, kita justru mudah mengampuni. Kalau lansia umumnya mudah untuk ngomel, kita justru mudah untuk mengatakan firman Tuhan. Lah, itu cara hidup yang beda, saudara. Kalau lansia mudah tersakiti, lansia justru mudah untuk menyembuhkan, mengampuni, memaafkan, dan juga mudah untuk meminta maaf.
Nah, itu Bapak Ibu Saudara, punya cara hidup yang beda dari kebiasaan atau lansia pada umumnya. Karena apa? Kita sudah terlepas dari lingkungan dosa. Saya mengambil contoh, Saudara. Kalau saya perhatikan, Saudara ya, ketika lansia itu kumpul, waduh seru banget, Saudara ya. Gereja itu hidup. Tapi Saudara, umumnya, ini bicara umum loh, Saudara ya. Ketika orang tua kumpul, saya pernah mendengar, yang mereka ceritakan itu apa, Saudara? Cuman rasan-rasan. Cuma gunjingan, Saudara, bergunjing. Siapa yang dirasani? Ngerasani mantunya, ngerasani anaknya, nanti ngerasani cucunya, Saudara. Waduh, mantuku itu, pokoknya. Gak bener belas itu pokoknya. Gak perhatian sama orang tua. Apalagi cucuku yang itu, no akalnya minta ampun. Anakku sendiri juga begitu. Nah, Saudara, yang diisi hanya apa? Rasan-rasan. Pertanyaannya, apa dampaknya untuk pertumbuhan? Dan itu sama saja dengan orang di luar Tuhan, Saudara. Kalau ketika kita kumpul, yang ada hanya rasan-rasan. Harusnya ketika kita berkumpul, yang dilakukan apa? Membicarakan firman Tuhan. Saling menguatkan, sharing, saling meneguhkan, saling menasihati satu dengan yang lain. Ya apa ya? Kok bisa tetap setia walaupun pandemi? Oh iya, saya selalu saat teduh, saya dapat firman inilah. Kan itu, Saudara. Itu cara hidup yang beda dengan dunia. Bisa jadi dunia ketika lansia kumpul hanya rasan-rasan. Tetapi untuk kita, orang yang sudah selamat, kita punya cara hidup yang berbeda. Mari, Saudara, kita punya cara hidup yang berbeda. Karena kita sudah terlepas dari lingkungan dosa. Jadi, Saudara, kalau dikatakan kita selamat, apakah saya selamat? Ya, kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus kita pasti selamat. Dan orang yang selamat itu, dia terlepas dari hukuman dosa. Tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Dia akan bertobat. Dan orang yang selamat itu terlepas dari kuasa dosa. Tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa. Kalau tahu itu salah, tahu itu berdosa, dia akan berhenti. Dan terlepas dari lingkungan dosa. Punya cara hidup yang beda dengan lansia pada umumnya. Kiranya kita terus bertumbuh, Saudara, untuk menjadi orang-orang yang selamat sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi bukan hanya yang penting percaya, walaupun hidup tidak berubah, pola pikir tidak berubah, sikap tidak berubah, pasti selamat. Bukan itu artinya selamat menurut Alkitab. Karena itu mari kita hidup dalam pertobatan, mari kita tidak terus-menerus berbuat dosa, dan mari kita punya cara hidup yang berbeda dengan dunia. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat malam hari ini. Mengingatkan kami tentang orang yang sudah selamat. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami memiliki pemahaman yang salah ketika bicara soal selamat. Kami berpikir bahwa selamat itu tidak membawa dampak apa-apa bagi hidup kami. Tapi firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami mengaku sebagai umat yang telah diselamatkan, berarti kami sudah terlepas dari hukuman dosa, terlepas dari kuasa dosa, terlepas dari lingkungan dosa. Kami akan terus mengalami pertobatan. Kami tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Dan kami punya cara hidup yang berbeda dengan dunia. Mampukan kami Bapa, seluruh anggota usia bahagia GKT Banyuwangi, supaya kami terus mengalami pertumbuhan rohani. Kami yang sakit, kami yang lemah tubuh, secara khusus berdoa untuk Ibu Goiing di dalam proses untuk observasi terkait dengan operasi katarak. Kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan Engkau sertai, biarlah juga hatinya Tuhan berikan damai sejahtera, sehingga hasil observasi pun baik, dan pada akhirnya nanti pun juga akan bisa dilakukan tindakan operasi. Demikian berdoa untuk segala sesuatu yang dibutuhkan, kiranya Tuhan juga memerlukan. Mengingat juga untuk Ibu Indrawati yang sudah tidak berdaya, tetapi biarlah imannya pun juga makin kuat, dan Tuhan tolong keluarganya. Mereka lah yang harus bertanggung jawab untuk saudara mereka, karena Tuhan telah menempatkan di tengah-tengah keluarga itu. Biarlah keluarganya juga peduli di dalam memperhatikan, dan kami bersyukur gereja-Mu, baik diakonia, baik lansia, sudah berusaha memperhatikan semaksimal mungkin. Demikian juga Bapak untuk Ai Junli yang beberapa waktu lalu telah mengadakan operasi katarak juga. Kiranya Tuhan tolong di dalam masa-masa pemulihan,
supaya juga makin pulih, juga makin sehat, dan juga makin kuat, dan penglihatannya pun juga makin baik. Demikian juga untuk Bapak Basar Subagio, hamba-Mu terus doakan Tuhan berikan kekuatan di dalam iman, sekalipun yang lahir mengalami kelemahan, namun tidak demikian dengan imannya, makin kuat dan makin percaya, bahkan makin setia kepada Engkau. Saudara-saudara kami yang lain, seluruh anggota Usia Bahagia, yang saat ini sedang dalam kelemahan, Tuhan juga Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Warta Usia Bahagia Jumat 20 Mei 2022. Pembimbing pengurus dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yafet Endro Wahyudi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Juga seluruh anggota Usia Bahagia yang telah mengikuti persekutuan hari ini sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Ikutilah persekutuan Usia Bahagia yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 17.00 WIB. Liturgis oleh Ibu Trivena Wirawan, firman Tuhan oleh Pendeta Yafet Endro Wahyudi, kesaksian oleh Ibu Lim Haipo, Ibu Maliana Muntu, dan Bapak Chandra Joko Juan, warta video oleh Ibu Iliana Kristanti. Mohon perhatian seluruh anggota Usia Bahagia. Pembimbing pengurus dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota Usia Bahagia yang berulang tahun pada bulan Mei. Bobo Bang Jailan tanggal 1 Mei, Semu Ita Ramanata tanggal 6 Mei, Ibu Shirley Susana tanggal 7 Mei, Ibu Ong Huanyo tanggal 8 Mei, Ibu Trivena Wirawan tanggal 13 Mei, Pendeta Yafet Endro Wahyudi tanggal 16 Mei, Ibu Li Syulan tanggal 25 Mei. Firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekian warta Usia Bahagia pada malam hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan Usia Bahagia pada malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.